Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal A, Teteh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah. Saya dari Cibinong. Di sini saya ada salah satu alasan saya mencari damai. Karena saya adalah seorang istri yang ditinggalkan suami saya tanpa ada kejelasan apapun. Pernikahan kami itu menginjak di 6 tahun, Teteh. Jadi selama pernikahan dari awal tahun kami tidak memiliki masalah apapun. Dan qadarullahnya kami belum memiliki momongan. Dan masalah itu ada di akhir Agustus 2024, pertengahan tahun 2024. Jadi malam itu kami melakukan salah satu ikhtiar, pijat perut di daerah Bogor juga. Tiba-tiba pembahasan itu ada 100% seputar anak. Itu berlarut sampai akhirnya beliau pergi. Jadi sampai akhirnya beliau pergi di tanggal 8. Tapi qadarullahnya sebelum beliau pergi di bulan September awal, saya menemukan satu foto perempuan. Dan saya tahu itu siapa. Lebih yang mengagetkan lagi adalah, mohon maaf saya harus bicara di sini. Di tanggal 27 November 2024, itu tanggal merah pencoblosan. Di hari Kamis paginya saya menemukan, mohon maaf, bercak itu ada di selatan dalam suami saya selama 3 hari sampai di hari Sabtu. Karena kebiasaan saya adalah setiap pagi itu selalu menyiapkan pakaian dinasnya seperti itu. Dan di situ saya tidak pernah menanyakan apapun dari hal-hal yang saya temukan ke beliau. Itu semua saya simpan sendiri sampai di hari ini. Dia pergi, sampai di hari ini kami tidak ada komunikasi apapun. Selama 3 hari dia pergi, saya sempat mencari. Jadi selama proses itu saya mengalami depresi, saya mengalami tekanan yang harus membuat saya ke-trigger, dan saya harus bolak-balik ke psikolog karena saya pikir saya harus menyelamatkan mental saya. Di sisi lain, saya sudah mencoba mempertahankan, saya sudah bertahan. Kemanapun kamu mau pergi, bawa saya istri kamu, Mas. Mau kita harus tinggal dalam satu petak kontrak pun saya tidak masalah. Tapi alasan dia pergi adalah, saya sudah tidak mencintai kamu. Itu. Akhirnya di tanggal 8 pergi, sampai hari ini saya tidak ada komunikasi apapun. Dengan adanya takdir ini yang saya jalani, saya harus bagaimana meresponnya? Apa saya harus tangisi atau harus saya syukuri dengan adanya ini? Yang kedua, saya sejauh ini benar-benar mencari damai karena mental saya benar-benar berantakan kemarin. Dan bagaimana cara saya menata ulang dengan semua yang setelah terjadi? Itu langkah saya bingung sekali sampai hari ini. Itu aja, Teteh. Bunda, pertama, rumah tangga itu dibangun bersama dengan pasangan. Maka rumah tangga menyatukan 2 aku menjadi 1 kita. Itu rumah tangga. Kalau masing-masing, namanya bukan rumah tangga. Belum masuk pada rumah tangga yang seharusnya dihadirkan. Maka saya melihat memang tidak mudah menghadapi rasa sakit
yang sakit itu dipendam sendirian. Maka dari sini saya menyimpulkan sederhana saja. Bunda sayang, belajar ya, jangan pernah memendam luka sendiri. Kalau bisa bercerita, berceritalah. Kadang dari cerita itu kita bisa menemukan sedikit obat yang bisa menguatkan apa yang ada di hati kita. Dan Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalaupun mau bercerita, kalaupun mau curhat, mungkin kalau bahasa sekarang ya, silahkan kita bercerita kepada orang yang ahli zikir, ahli ilmu. Kenapa? Karena di situ engkau akan bisa menemukan kebaikan. Fazkuru ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, berceritalah kepada orang yang ahli zikir, ahli ilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Tadi beliau menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tanya. Dan mohon maaf ya, rumah tangga itu 70% isinya ngobrol, isinya komunikasi. Kalau di rumah tangga sudah kehilangan kesempatan untuk berkomunikasi, berarti hilang 70%-nya. Karena setelah menikah, suami bukan hanya jadi pasangan, tapi suami jadi pendengar yang baik, jadi pembimbing yang baik, jadi pemimpin yang baik. Maka tidak boleh memendam luka sendirian. Khawatirnya kita stres, frustasi, nauzubillah, memilih jalan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari mana mulai kembali semua yang pernah terjadi? Mulai perbaiki hubungan sama Allah. Dan catat ini, para suami di luar sana, kalau udah gak cinta, kalau udah gak suka, sebagaimana engkau mengambil dengan baik daripada orang tuanya, maka jangan pergi meninggalkan begitu saja. Kembalikan kepada orang tuanya, selesaikan. Keadaan yang paling menyakitkan itu apa? Digantungkan. Kalau Mbak Nurul belajar ikhlas melepas, dan kalau suami beliau mau menikah lagi silakan. Tapi mohon maaf, jangan sampai engkau melangkah kepada jalan yang baru sebelum engkau melepaskan orang yang lama yang pernah ada di hati kita. Karena bagaimanapun istrimu juga butuh kepastian dan butuh jalan untuk melangkah lebih baik ke depan. Mudah-mudahan Allah kuatkan Mbak Nurul dan kasih jawaban atas semua luka yang pernah dirasakan. Wallahu a'lam bishawab.